Oke, nah di video lalu kita sudah membahas tentang apa itu microcontroller, terus fungsinya apa, terus penggunaannya gimana, terus nanti dia bisa kontrol apa aja, di dalam microcontroller itu ada apa, ada RAM, ada ROM, model seperti itu. Lalu sekarang kita akan membahas tentang ini materi berapa nih? 10 materi terakhir. Ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sensor. Untuk mahasiswa isi ini kalian perlu tahu ini karena nanti kalian butuh pada saat nanti kalian mau bikin sesuatu yang berhubungan dengan mekatronika. Misalnya peralatan-peralatan misalnya lampu, humidifier. Kalau tahun lalu tuh ada yang bikin humidifier, ada yang bikin lampu dan lain sebagainya. Nah, itu nanti maksudnya kalian harus tahu sensor apa aja yang ada di sini, sensor ini fungsinya apa aja, cara kerjanya kira-kira gimana, dan pada saat itu nanti kalian bisa ngedesain produk yang kalian mau untuk nanti untuk di mata kuliah ini untuk tugas akhir atau UASnya ya. Pertama jenis sensor itu ada sensor ada banyak. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sensor optik. Sensor optik itu sensor yang bisa deteksi suatu benda, jarak biasanya jarak bisa, keberadaan benda bisa, warna nggak bisa, dan ini dia biasanya bisa digunakan untuk mengetahui itu tadi barusan jarak sama benda itu ada apa enggak. Sensor optik itu rumusnya cuma pakai cahaya, cahaya yang dipantulkan dan cahaya yang diterima. Jadi cahaya dikeluarkan, habis itu cahaya dikeluarkan, habis itu memantul terhadap benda, benda nanti memantul terus terhadap penerimanya atau receiver-nya. Jadi sensor optik biasanya membutuhkan setidaknya 3 komponen penting seperti sumber cahaya itu pasti, sumber cahaya yang saya sebutkan, terus fotodetektor atau pendeteksi cahaya, dan perangkat penunjuk cahaya mungkin seperti cermin, lensa, dan lain sebagainya. Nah, cermin lensa ini maksudnya untuk memfokusin cahaya yang menyebar. Cahaya itu rumusnya di dunia ini menyebar, yang fokus itu laser itu. Terus cahaya menyebar ini harus dikumpulin jadi satu biar nanti fotodetektornya bisa deteksi. Pada lensa, fiber optik, dan lainnya. Perangkat penunjuk cahaya mungkin seperti cermin, lensa, fiber optik, dan yang lainnya. Jadi kalau kalian tahu sekarang PLN, sorry bukan PLN, Telkom atau IndiHome, atau Bisnet atau Excel Home apapun itu, providernya, itu kalau ada sebutan kabel fiber optik atau kabel FO itu sebenarnya kabel yang dalamnya bentuknya kaca fiber optik. Jadi fiber dalam bentuk fiber itu tali ya tali. Optik itu maksudnya fiber untuk dan dia itu bisa mempunyai sensor optik atau dia perantara optik. Nah, di dalam sinyal fiber optik ini sendiri sebenarnya yang dilewatin kalau pada saat menggunakan sorry, fiber optik itu bukan termasuk sensor optik ya. Sensor optik itu yang ada di ujungnya, yang ada di ujung satunya, terus pengirim cahayanya ada di ujung satunya, dan penerima cahaya ada di ujung satunya. Sumber cahayanya ada di ujung sebelah kanan, fotodetektornya ada di ujung sebelah kiri. Nah, itu sama kayak fiber optik kalian. Jadi nanti misalnya fotodetektornya ada di IndiHome sini sama IndiHome Jogja, terus nanti ada pengirim cahayanya ada di IndiHome sebelah mana kayak gitu. Jogja yang sebelah mana biasanya itu nggak jauh. Yang dikirim dalam fiber optik itu sebenarnya memang cahaya, jadi laser bisa lewat di situ dan lasernya nanti lurus seperti itu, lurus nanti dia langsung melaju di dalam fiber optik. Nah, sensor optik ini kecepatannya sangat tinggi karena dia menggunakan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu kalau nggak salah 6,23 kali 10 pangkat, 6,0 berapa kali 10 pangkat 23 meter per detik. Nah, karena secepat itu, jadi makanya fiber optik kecepatannya bisa sangat tinggi. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk cahaya menuju target kembali posisi awalnya pada receiver adalah sebanding dengan jaraknya. Sensor ini digunakan untuk mengukur jarak dari ratusan meter hingga ribuan meter. Laser triangulation itu biasanya juga bisa digunakan untuk menghitung jarak bumi ke bulan. Laser triangulation bisa untuk asteroid apa, planet apa, nah itu bisa. Adalah sensor optik yang secara khusus dirancang untuk kebutuhan pengukuran posisi dan presisi pada rentang pendek dan panjang. Maksudnya triangulation itu ada 3, triangulasi, angle, 3 angle yang diakumulasi, itu bahasanya angulation bukan itu, tapi intinya 3 angle, jadi ada 3 laser untuk nembak pakai satu fotoresistor. Nah, satu fotoresistor ini akan terima jarak dari 3 dan dia akan ngitung nanti jaraknya itu berapa, posisinya presisi. Kenapa? Karena lasernya ada 3 biji.
Terus sensor ultrasonik, ultrasonik ini sensor yang paling banyak digunakan di kapal selam karena kalau pakai sensor optik di air itu akan terdapat biasan cahaya. Jadi pada saat nanti kalau kalian masukin laser ke dalam air, itu si laser akan melenceng. Melencengnya tetapi nggak sebanyak yang kalian bayangkan. Cuma sangat, sorry, kalau dalam jarak pendek dia nggak banyak, tapi kalau dalam jarak jauh dia lumayan banyak. Jadi kalau kasat mata mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau itu kapal atau menggunakan alat itu sangat kelihatan. Makanya di dalam laut menggunakan sensor ultrasonik. Jadi sonic itu artinya getaran udara, ultra itu artinya frekuensi tinggi. Ultrasonik mengukur gelombang ultrasonik yang berasal dari sumber ke target menuju sumber lagi. Jadi modelnya pada saat kalian ngirim itu nanti aku ngirim ultrasonik, habis itu nanti ultrasoniknya akan menerima dalam beberapa detik kemudian kayak gitu ya. Oke, nah ultrasonik modelnya jadi aku sekarang ngidupin cahaya itu lanjut cahayanya, dek, habis itu nanti si penerimanya nanti menerima dalam beberapa detik. Nah, jarak yang dihitung itu berdasarkan jarak kecepatan getaran udara per detik. Kan kecepatan ada kecepatan ultrasonik, supersonik, dan hipersonik kayak gitu. Nah itu ada berapa meter per detiknya gitu. Nah ultrasonik nanti sedetiknya dihitung itu berarti jaraknya berapa ratus meter, kalau setengah detik berapa ratus meter, kalau seperempat detik berapa ratus meter dan sebagainya. Komanya biasanya sampai 0,25, 0,01 biasanya atau lebih bahkan 0,001. Nah, ketika terjadi peristiwa pada target, bagian dari energi akan terpanulkan secara menyebar. Jarak D menunjukkan target dapat dihitung melalui kecepatan dari media gelombang ultrasonik. Media gelombang ultrasonik ini sendiri bisa udara, bisa air. Kalau yang di kapal selam jelas air ya. Terus sensor sentuh. Sensor sentuh ini uh, sensor sentuh ini itu bukan touchscreen, ya itu layar sama. Oke, sensor sentuh ini itu modelnya kayak volume. Kalau HP zaman dulu itu ada kayak tombol back-nya itu, kalau Samsung atau apa ada tombol back-nya. Nah itu sensor sentuh. Robot memerlukan sensor sentuh sebagai kelengkapannya itu jelas. Dia bisa untuk deteksi. Jadi intinya sensor sentuh ini yang kayak di HP kayak gitu ya. Terus fotoresistor termasuk sensor, walaupun dia juga termasuk resistor, karena resistor itu peralatan elektronik, sensor itu termasuk peralatan elektronik yang dia mempunyai fungsi sebagai sensori. Oke, gitu ya. Fotoresistor atau sering juga disebut sebagai light dependent resistor, ada resistor yang mempunyai nilai resistansi berubah sesuai dengan intensitas saya yang tampak menimpanya. Kalau di mobil saya itu ada, jadi pada saat saya aktifkan auto lampunya, itu nanti cahaya si fotoresistor ini akan nyari cahaya. Cahayanya ini nanti akan anggap cahaya dari sekitarnya, terus nanti dia deteksi ini cukup nggak ya untuk aku ngidupin lampu atau untuk matiin lampu ya gitu ya. Nah, elemen pada fotoresistor terbuat dari kadmium, sulfida, dan lain sebagainya. Itu sumbernya intinya untuk mendeteksi ada cahaya atau enggak berdasarkan nilai peningkatan dan penurunan nilai resistansi. Terus sensor inframerah adalah sinar atau gelombang elektromagnetik yang frekuensi lebih rendah. Sensor inframerah ini itu kayaknya, oh enggak, itu yang burung diteplok-plok cuci itu kayaknya sensor getaran udara deh. Itu pakainya inframerah bukan ya, atau pakai ultrasonik saya lupa. Nah, ini yang jelas itu yang kemarin, seperti tugas kalian kemarin, sensor inframerah itu dimanfaatkan di remote control. Kenapa? Karena sensor inframerah itu nanti kayak misalnya gini, kalau kemarin kan kalian bikin satu remote, yang itu saya minta penjelaskan itu untuk satu remote dan satu star sebetulnya. Star itu penerimanya, receivernya. Nanti pada saat remote mau kamu klik, nanti si star ini dia akan lampunya hidup, dah gitu doang. Nah, di remote TV itu sama persis. Kenapa? Karena remote TV itu sebenarnya hanya diprogram untuk misalnya kamu klik tombol 1, dia akan berkedip sebanyak 100 kali. Tombol 2 dia akan berkedip sebanyak 101 kali. Tombol 3 dia akan berkedip sebanyak 102 kali dan seterusnya.
Nah, itu seperti itu. Nah, nanti si penerima ini akan diprogram untuk mendeteksi 100 kali artinya 1, 101 kali artinya 2, 102 kali artinya 3, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk sensor inframerah. Itu paling sering di remote control. Remote control TV, remote control AC, ya, yang pakai remote control itulah ya. Terus sensor ultrasonik, ini tadi rumus sensor ultrasonik, ini sensor ultrasonik fisiknya. Sensor ultrasonik fisiknya kita lihat yang tadi seperti saya jelaskan, dia ada pengirim, dia ada penerima. Terus nanti ini di sini salah satunya pengirim, salah satunya penerima, seperti itu. Atau di dua-duanya ini pengirim dan penerima. Saya belum begitu paham kalau yang sensor ultrasonik yang model ini ya. Sepertinya satu pengirim, satu penerima. Karena bentuknya kalau saya matke beda. Seperti yang tadi sensor ultrasonik dia bisa deteksi jarak, deteksi ada sesuatu di depannya berdasarkan waktu yang ditempuh dari si getaran udaranya itu sendiri. Terus encoder, kalau encoder itu paling banyak dipakai untuk sesuatu yang berputar atau rotasional. Biasanya paling sering sekarang dipakai secara kalian tidak sadar adalah speedometer kalian. Motor itu pasti ada namanya speedometer, speedometer. Itu sebenarnya ngalusin dari speedometer. Jadi speedometer ini sebenarnya dia untuk mendeteksi kalau yang kita tahu secara umum itu dia untuk mendeteksi kecepatan motor. Sebenarnya bukan. Dia untuk mendeteksi berapa kali putaran rodamu itu berputar. Jadi rumusnya seperti itu. Speedometer itu berapa kali putaran rodamu itu berputar. Terus dia untuk deteksi. Habis itu nanti dia dihitung, di multiplying secara analog atau secara digital, di multiplying menjadi kilometer per jam. Karena rodamu misalnya berputar 100 kali per menit. Gitu. Jadinya berapa kilometer per jam. Nah, encoder itu seperti itu. Dia modelnya cuma, encoder itu ada dua jenis. Ya. Dia pertama modelnya, ada banyak jenis. Kalau secara fisik, yang pertama itu biasanya pakai kayak jarum. Kalau yang di speedometer itu analog itu pakai jarum. Jadi nanti ada gerigi-gerigi gini. Coba lihat gambar muka saya di pojok kiri bawah. Ada gerigi-gerigi. Terus nanti si gerigi ini ada jarumnya. Nanti jarumnya lewat cetak 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 kayak itu. Nah itu nanti dihitung sebagai berapa putaran per detiknya atau berapa cetakan per detiknya. Nah itu nanti bisa jadi diketahui untuk kecepatan kilometer per jamnya. Sama kalau yang lumayan advance itu ada di ABS, anti-lock braking system. Anti-lock braking system yang ada di mobil atau di motor NMAX ada, motor ya NMAX yang ada. Motor NMAX dan ke atas, biasanya 150 ke atas, itu pakainya ABS, ada ABS, walaupun motor saya nggak ada. Nah, itu pakainya yang gambar sebelah kanan ini, IR LED sama fototransistor. Jadi cuma LED. Jadi sebenarnya si encoder ini adalah ini, sensor optik. Jadi IR LED mengirim cahaya, habis itu nanti fototransistor atau fotosensoriknya dia akan menerima cahaya. Pada saat cahaya ini melewati, dianggap hitung 1. Pada saat terus 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, ke-8, itu waktunya berapa detik melewati. 1 kedua berapa detik, 2 ketiga berapa detik. Lah itu nanti kita bisa tahu kecepatannya berapa, akselerasinya berapa. Kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada kompas. Kalau kompas saya rumus secara mekanikanya saya kurang tahu untuk kompas, karena kalau kompas itu kan pakainya medan magnet. Mungkin di dalam sini juga ada medan magnetnya, cuma saya belum pernah buka karena nggak kelihatan mikro. Jadi di kompas itu yang paling banyak dipakai itu biasanya di GPS, itu pasti. GPS handheld. Terus di jam tangan smartwatch kalian, yang HP kalian itu wajib. Kayak gitu, itu kompas. Kompas itu bisa mengetahui mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Kompas itu nggak pakai internet, jadi dia sekalinya sudah modelan, tetapi dia butuh waktu untuk mendeteksi. Beda sama kayak kompas fisik ya. Nah, kompas itu juga bedakan kompas sama nanti sensor namanya giro. Kompas itu cuma bisa dia tahu mana utara, mana selatan. Mana utara aja, wis. Mana utara aja. Kompas itu cuma tahu mana utara, sisanya pakai program. Beda nanti kalau misalnya kalau HP kalian miring, kalian jalan berapa kilometer per jam, kalian posisi di mana, itu beda. Nanti pakainya sensor yang lain. Accelerometer itu sensor yang digunakan untuk mengukur percepatan ya, garis bawahi percepatan. Percepatan itu bukan kecepatan, percepatan itu
perubahan kecepatan setiap detiknya, itu percepatan. Jadi misalnya satuannya berapa meter per detik, itu kecepatan, berapa meter per detik kuadrat itu percepatan. Akselerometer biasanya digunakan di robot atau kalau sekarang itu kayak Tesla itu pakai akselerometer karena dia untuk deteksi secara presisi dia percepatannya berapa. Terus self balance robot itu maksudnya misalnya pada saat dia miring nanti mau jatuh dia akan motornya akan menyeimbangkan dan nengah lagi. Kalau yang dipakai itu yang jelas dipakai itu Segway. Segway itu jelas pakai akselerometer, jadi pada di depan dia akan muter lebih kencang biar dia menyeimbangkan untuk berdiri. Dan yang terakhir adalah giroskop. Giroskop itu perangkat umumnya digunakan navigasi dan pengukuran kecepatan angular. Pengukuran kecepatan angular itu maksudnya pada saat dia miring, dia kecepatan miringnya berapa. Jadi angularnya dia tahu. Biasanya aksesnya ada 3, X, Y, sama Z. Terus ada juga nanti kecepatan sama percepatannya. Untuk giroskop ini yang bisa bikin tahu kalian lagi terlentang kah, lagi berdiri kah, lagi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu aja. Untuk materi sensor sampai ini, mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan langsung tanyakan lewat grup WhatsApp secara pribadi atau secara pribadi, monggo. Terima kasih. Selamat sore.